menggunakan rangkaian dasar dari op-amp ya. Sebenarnya osilator bisa menggunakan transistor, tapi kita akan menggunakan rangkaian aktif dari op-amp. Sebelum kita mulai ke rangkaian osilator, kita perlu belajar atau mereview sebentar terkait dengan konsep rangkaian umpan balik ya. Karena osilator juga menggunakan konsep umpan balik, itu umpan balik positif. Saya review sebentar materi untuk ini ya, yang umpan balik dulu. Umpan balik, rangkaian umpan balik. Oke, kelihatan? Ya, layarnya gimana? Udah kelihatan? Udah sharing ini? Sharing screen? Tadi terlihat Pak, sekarang hitam Pak. Oh, sebentar, lagi proses sebentar. Belum muncul semuanya. Sebentar. Kok nggak bisa? Nah, ini gimana? Sudah? Sudah Pak. Udah Pak. Ya, oke. Oke, baik ya. Konsep rangkaian umpan balik atau feedback circuit ya. Ini merupakan suatu konsep yang banyak dipakai pada rangkaian-rangkaian elektronika ya. Entah itu di sistem kontrol maupun yang di rangkaian elektronika itu banyak menggunakan rangkaian umpan balik. Termasuk juga di rangkaian osilator ya. Rangkaian osilator juga menggunakan konsep umpan balik yang dinamakan umpan balik positif. Kita sebenarnya pernah atau sudah bersinggungan dengan rangkaian umpan balik pada saat kita belajar di atau mengenal rangkaian-rangkaian penguat operasional atau op-amp ya, terutama yang linear maupun yang non linear itu semuanya hampir semua menggunakan rangkaian konsep umpan balik, yaitu mengumpankan sinyal keluaran ke sinyal input lagi seperti itu. Nah ini berdasarkan polaritas nanti bahwa rangkaian umpan balik ini akan dibagi menjadi dua, yaitu umpan balik negatif maupun umpan balik positif ya. Ini berdasarkan polaritas sinyal yang diumpan balikan. Ada dua jenis, positif maupun negatif. Kalau umpan balik negatif ini sifatnya adalah melemahkan atau mengurangkan ya pada penguat tegangan rangkaian. Jadi kalau yang negatif itu sifatnya adalah mengurangkan atau melemahkan pada penguatan tegangan rangkaian tersebut. Sedangkan umpan balik positif ini nanti akan menyebabkan rangkaian akan berosilasi atau mengendalikan atau mengatur rangkaian supaya berosilasi sinyalnya. Khususnya pada penguat tegangannya ya. Jadi rangkaiannya akan berosilasi, sinyalnya akan berosilasi pada penguat tegangan. Dan ini yang dipakai untuk rangkaian osilator. Osilator kan berarti rangkaian yang menghasilkan sinyal yang berosilasi. Dan kita menggunakan konsep umpan balik positif. Ini kalau kita lihat di bagian atas ini adalah konsep umpan balik negatif. Ya. Umpan balik negatif. Di bagian kiri adalah sinyal input ini apa? VC ya atau VI ya, ini kurang jelas. FVS ya, mungkin V sumber. Ini rangkaian pencampur ya, ini rangkaian pencampur. Kemudian ini adalah penguat tegangan, biasanya menggunakan op-amp ya, menggunakan op-amp. Kemudian ada ini sinyal keluaran, output sinyal. Nah, sinyal keluaran ini yang nanti diumpan balikan ke bagian input melalui rangkaian umpan balik, di mana menghasilkan sinyal umpan balik VF. Nah, sinyal VF, sinyal umpan balik ini nanti akan dicampur dengan tegangan sumber atau sinyal input sumber. Dari pencampuran ini menghasilkan sinyal input untuk tegangan, penguat tegangan itu VI. Di mana yang saya tunjukkan di sini adalah konsep umpan balik negatif, sehingga sinyal umpan balik ini
sinyalnya memiliki polaritas negatif, yang sifatnya adalah mengurangkan atau melemahkan penguat tegangan. Karena apa? Dilihat dari polaritas saja, ini adalah mengurangkan sinyal sumber, mengurangi sinyal sumber, sehingga VI itu adalah hasil pengurangan antara sinyal input sumber dengan sinyal umpan balik, sehingga di sini penguatannya menjadi lemah atau berkurang, penguatan tegangannya berkurang, seperti itu. Sedangkan umpan balik positif berarti di sini adalah sinyalnya yang diumpan balikan memiliki polaritas tegangan positif, ya. Dan ini digunakan untuk mengendalikan rangkaian penguat tegangan agar berosilasi. Sinyalnya agar berosilasi, sinyalnya berosilasi terus, ya. Dan konsep umpan balik positif ini digunakan pada rangkaian osilator. Rangkaian osilator apa? Rangkaian yang menghasilkan sinyal dengan amplitudo tetap, yaitu frekuensi dan amplitudo tetap, seperti itu. Biasanya di rangkaian telekomunikasi, ya, untuk osilator itu menghasilkan sinyal carrier atau sinyal yang memiliki frekuensi yang sangat tinggi, atau sinyal pembawa, ya, carrier yang membawa. Ya, dari sini dia berosilasi, sinyalnya akan, sinyal input ini akan berosilasi terus, memproduksi sinyal. Dia sebagai apa istilahnya, rangkaian yang memproduksi sinyal carrier, seperti itu. Sekarang kita lihat, ya, konsep umpan balik negatif dulu, ya. Ini secara garis besar saya review, nanti teman-teman baca sendiri. Ini gambarnya di bawah ini, ya. Sinyal input ini VS, benar, ya. Tadi sinyal input itu notasinya VS. VS itu sumber, ya, sinyal input sumber. Dihubungkan dengan rangkaian pencampur, ya, mixer tadi, ya. Di mana rangkaian pencampur ini untuk mencampur sinyal sumber dengan sinyal umpan balik VF. Selisihnya ini merupakan sinyal input masukan pada sumber penguat tegangan A. Bagian keluaran penguat dihubungkan ke rangkaian umpan balik B yang menghasilkan sinyal umpan balik, ya, tadi. Nah, ini maksudnya ini. Ini rangkaian pencampur, kemudian ini selisih antara rangkaian antara sinyal input sumber dengan sinyal umpan balik, itu adalah sinyal input untuk penguat tegangan. Nah, luarannya dibalikan lagi melalui rangkaian umpan balik. Ini juga sama. Karena ini positif, sehingga ini sifatnya tidak mengurangkan atau melemahkan. Nanti akan mengendalikan, ya. Sifatnya nanti akan berosilasi, mengendalikan rangkaian agar di sini sinyal keluaran dari tegangan penguat tegangan ini berosilasi pada frekuensi dan amplitudo yang tetap, seperti itu. Nah, kelebihan dari sinyal umpan balik negatif ini yang sering kita pakai pada saat kita bahas rangkaian op-amp, ini adalah yang pertama memiliki impedansi yang lebih tinggi, penguat tegangannya lebih stabil, peningkatan tanggapan frekuensi, kemudian impedansi keluaran yang rendah. Jadi ini ciri umumnya, ya, ciri yang umum yang ada pada rangkaian umpan balik negatif yang sering dipakai adalah karena impedansi masukan tinggi, impedansi keluaran rendah. Ini yang sering dipakai. Noise-nya berkurang, kemudian operasinya lebih linear, ya. Operasinya lebih linear. Ini kelebihan dari umpan balik negatif. Kemudian ada 4 jenis, ya, sinyal rangkaian umpan balik, ya. Tegangan atau arus dapat diumpan balikan ke input dalam hubungan seri maupun paralel. Sehingga di sini kombinasi antara tegangan arus kemudian dalam hubungan seri atau paralel itu menghasilkan 4 jenis rangkaian umpan balik. Yang pertama ini, ya, rangkaian umpan balik tegangan seri, kemudian tegangan shunt, ya, ini 2A, 2B, nanti ada gambarnya. Tegangan seri, tegangan shunt, kemudian arus seri, arus shunt, ya. Jadi shunt itu paralel, ya. Tegangan seri, tegangan shunt, arus seri, arus shunt. Nah, ini tegangan seri yang 2A ini tegangan seri, ya. Dan 2A tegangan seri. Tegangan seri, tegangan shunt, tegangan paralel, ini paralel, ya. Ini Anda bisa lihat pada rangkaian umpan balik di sini. Di mana tegangan umpan ini kan tegangan luaran yang diumpan balikan, ya, bukan arus, ya. Makanya di sini diambil tegangan keluarannya pada 2 terminal, yaitu terminal ini Anda bisa lihat di sini pada beban, ya, pada beban. Maka untuk mengumpan balikan tegangan berarti terminal positif dan negatif ini yang nanti akan diumpan balikan.
Ini kan mengukur tegangan luaran. Ini mengukur tegangan luaran. Diumpan balikan. Seri. Nah, seri. Berarti diumpan balikan ke input secara seri ya. Ini umpan balik seri kan yang A, tegangan seri. Jadi sinyal yang diumpan balikan berupa tegangan keluaran. Nah, di bagian input dirangkai secara seri dengan tegangan sumber. Anda bisa lihat nih. Ini polaritas positif ya. Nah, ini positif. Nah, terus masuk ke rangkaian apa namanya umpan balik. Nah, jadi di sini dihubungkan ke polaritas negatif di sini. Dan ini positifnya di sini. Jadi positif, negatif, negatif, positif sehingga dijumlahkan ya. Apa mengurangkan tegangan. Kalau Anda memasang baterai dengan polaritas seperti ini kan tegangannya berkurang ya antara tegangan titik ini ya. Ini kan tegangan input ya positif negatif. Di mana Anda bisa lihat di terminal tegangan positif input ini terhubung ke kutub positif pada sumber tegangan. Sedangkan di sini kutub negatifnya terhubung ke kutub negatif keluaran pada sinyal umpan balik. Artinya ini sinyalnya adalah negatif. Makanya disebut umpan balik negatif. Ini kan kita sedang membahas umpan balik negatif karena di sini bersifat negatif, bersifat mengurangkan. Anda bayangkan aja nih, kalau Anda melakukan merangkai baterai ya, baterai seri kalau Anda sering main mobil-mobilan itu, kalau dirangkai secara seri kan berarti baterai yang depan itu kutub positif di depan, kutub negatifnya terhubung ke kutub positif dari baterai yang kedua. Itu nanti tegangannya akan bertambah ya. Misalkan tadinya adalah 1,5 menjadi 3. Tapi kalau kutubnya dibalik ya, kutub negatifnya baterai pertama bertemu dengan kutub negatif baterai yang kedua, itu tegangannya akan berkurang. Nah, ini sama juga ini. Ini karena bersifat umpan balik negatif, maka tegangan sumber ini akan dikurangi tegangan umpan balik. Seperti itu. Nah, baru dikurangi tegangan umpan balik, hasilnya ini adalah tegangan input yang masuk ke penguat. Nah, ini penguat berarti di sini konsep penguat itu kan berarti perbandingan antara tegangan output dibanding tegangan input di sini. Penguatan. Misalkan di sini 10 volt, ini 5 volt, berarti penguatannya 2 kali. 10 bagi 5. 2 kali. Kemudian ini rangkaian umpan balik ya. Rangkaian umpan balik. Berarti di sini adalah luaran rangkaian umpan balik kan di sini. Ini input umpan balik di sini. Jadi sama ya, penguatan ini kan beta itu penguatan pada rangkaian umpan balik itu adalah tegangan keluaran pada rangkaian umpan balik itu PF dibagi tegangan input pada rangkaian umpan balik. Nah, tegangan inputnya berupa tegangan keluaran dari penguat atau VO ini. Nah, kemudian yang kedua, yang B itu adalah tegangan seri, tegangan shunt paralel ya di sini tegangan shunt. Sama yang diambil sinyal pada keluaran adalah berupa tegangannya. Maka di sini pada bagian input rangkaian umpan balik mengambil di 2 terminal pada beban RL ya, terminal positif dan terminal negatif. Kemudian di seri, di paralel. Di paralel berarti antara 2 terminal ini terhubung ke masing-masing apa namanya terminal input dan input pada penguat ya di sini nih. Ini di 2 terminal di sini, satu di positif ini ya, ini positif, ini belum ditambahkan plus min ya. Satu di plus, satunya di negatif seperti itu. Kemudian ini berlaku sebagai sumber arus di sini ya, sumber arus. Ya digambarkan ya, moknya sebenarnya sumber tegangan, tapi karena di sini adalah paralel, maka kita menganalisis sebagai arus di sini, di mana sumber arus di sini mengalir melewati apa namanya simbol ini. Kemudian di sini ada arus yang mengalir masuk ya, II ya, arus input, ada arus yang berupa arus umpan balik di sini. Jadi mengurangkan arus di sini kan, mengurangi arus ya. Harusnya arus sumber ini bisa masuk IS secara keseluruhan, tetapi arus yang masuk ke penguatan di sini itu ternyata adalah arus sumber dikurangi arus IF ini, sama dengan arus input II ini ya. Kalau tadi tegangan ini dikurangi, tegangan VS dikurangi tegangan VF ya menjadi VI. Kalau ini adalah arus sumber dikurangi arus VF
hasilnya adalah arus input yang masuk ke penguatan A ini. Ya. Penguatan A seperti itu. Ini berarti kita menganalisis ketegangan ya. Arusnya tetap ya. Ini kan arusnya satu simpul ya. Ini arus satu simpul ya. Kalau Anda perhatikan ini arusnya satu simpul. Ya. Tegangannya yang berbeda, mengurangkan. Kalau ini tegangannya sama kan? Ini tegangannya sama ini. Antara tegangan yang di sini dengan tegangan yang umpan balik kan satu di paralel ya, di paralel. Jadi tegangannya tuh di paralel. Yang berbeda adalah arusnya nanti. Arusnya nanti ada yang bercabang masuk ke penguatan, ada yang bercabang masuk ke rangkaian umpan balik. Nah, di sini karena ingin mengurangkan, maka arusnya ke sini ya. Kalau ini sifatnya menambah, berarti arusnya masuk ke sini. Artinya kalau ini umpan balik positif, arusnya ke atas, sehingga II atau arus input yang masuk ke penguat tegangan itu adalah arus umpan balik ditambah arus sumber. Tapi berhubung ini adalah tegangan umpan balik negatif, ya, artinya mengurangkan. Jadi sinyal input itu mengurangi sinyal sumber, baik tegangan maupun arus. Nah, di sini yang SAN, ini analisis SAN, berarti analisis arus. Arus sumber dikurangi arus umpan balik menjadi arus input yang masuk ke penguatan tegangan. Nah, di sini penguatannya apa? Berarti VO dibagi II di sini ya. VO dibagi II. Karena arus parameter yang muncul di output di output ini tegangan, sedangkan di sini adalah arus. Sedangkan yang umpan balik berarti ini outputnya IF ya, IF per VO seperti itu. Kemudian yang umpan balik arus seri, ini arus ya, berarti yang sinyal arus yang diumpan balikan. Nah, nih, Anda perhatikan, umpan balik arus, berarti sinyal yang diumpan balikan arus, bukan tegangan. Maka di sini Anda bisa lihat, pengambilan terminalnya bukan di terminal positif negatif pada RL, tapi di satu terminal saja. Kan kalau seri, kalau arus kan harus dihubungkan seri kan, untuk mengambil arus. Jadi arus yang mengalir di sini itu nanti dipotong dulu atau dimasukkan dulu ke umpan balik, baru masuk ke sini. Ya. Ini arus. Jadi yang diambil arus seperti. Kalau tegangan tadi, tegangan diambil paralel seperti ini. Tegangan. Nah, di sini umpan balik arus seri, umpan balik arus diambil arus, kemudian outputnya di seri, ya, outputnya di seri. Umpan balik arus seri. Arus seri. Kalau arus seri, kalau di bagian input seri, berarti di sini analisnya adalah tegangan. Tegangan sumber dikurangi tegangan umpan balik. Menghasilkan tegangan input yang masuk ke penguat tegangan. Sehingga di sini penguat tegangannya persamaannya adalah parameter output dibanding parameter input. Di mana untuk parameter output itu adalah ada arus output IO dibagi dibagi tegangan input ini. Sedangkan untuk yang penguatan umpan balik, ya, karena di sini parameter outputnya adalah tegangan, yaitu VF, dibagi dengan parameter input, di mana parameter input adalah arus output dari penguat tegangan ini, arus output ini masuk ke sini. Kemudian ini adalah umpan balik arus paralel, ya, arusan. Arus umpan balik arus, berarti sinyal input, ya, sinyal yang diumpan balikan itu adalah arusnya, arus output dari penguat tegangan. Maka diambil sama seperti ini ya, para seri. Kemudian masuk ke penguat tegangan, masuk ke rangkaian umpan balik. Karena di sini umpan balik arusan, SAN itu paralel, maka di sini diparalelkan ya, bukan di seri seperti ini, diparalelkan seperti ini. Nah, di terminal outputnya diparalelkan di terminal input pada penguat tegangan di sini, yang A, penguat tegangan A. Sehingga analisis ini adalah sana arus, di mana arus sumber itu nanti akan dikurangi arus umpan balik menjadi arus, hasilnya menjadi arus input II ini yang masuk ke penguat tegangan A. Jadi di penguat tegangan A rumusnya itu adalah IO dibagi II. Sedangkan untuk penguatan pada umpan balik ya, itu adalah IF dibanding IO, seperti itu. Itu konsepnya, konsep umpan balik negatif ada 4 ya, umpan balik tegangan seri, umpan balik tegangan SAN, umpan balik arus seri, umpan balik arusan ya.
Ada arus, tegangan, ada seri, ada shunt, seperti itu. Kombinasi dari empat parameter ini menjadi empat jenis rangkaian umpan balik negatif. Nah ini hubungan umpan balik seri ya cenderung meningkatkan resistansi masukan ya. Yang ada serinya ini ya ini yang seri ini ya. Maaf, yang seri itu 1 dan 3 ya. 1 ini A ya, maaf. A 2 sebentar. Gambar 2A 2C ya. Yang seri ya. 2A 2C. Yang seri ini kan seri nih. Pada bagian input seri. 2A 2C seri kan. Hubungan umpan balik seri cenderung meningkatkan resistansi masukan ya. Jadi resistansinya meningkat. Sedangkan hubungan umpan balik shunt paralel cenderung mengurangi resistansi masukan. Ini sifatnya ya. Kalau umpan balik seri berarti resistansi masukannya meningkat, sedangkan untuk shunt berarti resistansi masukannya berkurang. Kemudian umpan balik tegangan. Kita lihat di apa istilahnya di sinyal yang diumpan balikan. Kalau yang ini tadi seri shunt ini kita melihat pada input pada bagian input penguat tegangan A, penguat tegangan A. Sedangkan ini kita melihat di bagian output penguat tegangan A yang mau diumpan balikan tegangan atau arus pada bagian output. Nah, ini. Untuk umpan balik tegangan cenderung mengurangi impedansi keluaran. Jadi impedansi keluarannya adalah rendah. Sedangkan umpan balik arus cenderung meningkatkan meningkatkan impedansi keluaran. Nah, seperti itu. Yang sering kita pakai, ya kita lihat impedansi atau resistansi masukannya tinggi, berarti ini umpan balik seri. Kemudian impedansi atau resistansi keluarannya rendah, berarti umpan balik tegangan. Berarti yang sering kita pakai sebenarnya adalah umpan balik tegangan seri, ya. Umpan balik tegangan seri yang sering kita pakai. Dari situ bisa kita lihat bahwa karakteristik umpan balik tegangan seri itu adalah memiliki impedansi masukan tinggi, impedansi keluaran rendah. Karena gabungan ini, tegangan yang diumpan balikan dan rangkaian seri pada bagian input. Ini rangkumannya. Voltage seri ya, berarti tegangan umpan balik tegangan seri, tegangan shunt, arus seri, arus shunt, seperti itu. Ini rumus A-nya ya, rumus A ya, tanpa feedback ya, tanpa feedback artinya tanpa melihat rangkaian umpan balik ya. Ini yang tadi ya, VO bagi VI, VO bagi II dan sebagainya. Terus kemudian ini rumus atau umpan baliknya, penguatan umpan baliknya ini. Sedangkan feedback, penguatan dengan feedback artinya penguatan keseluruhan ya. Penguatan keseluruhan AF ya. Penguatan keseluruhan ini VO bagi VS, VO bagi IS, IO bagi VS, IO bagi IS. Ini keseluruhan ya. Artinya ini gain tanpa feedback ini feedbacknya ini. Tapi kalau gain dengan feedback ya, berarti ini VO per VS, VO per VS. Jadi ini ya, kita melihat ini ya, ini dulu. Kalau umpan balik keseluruhan berarti ini VO dibagi VS. VS bukan VI. Kalau VI berarti ini tanpa feedback ya. Kalau VO bagi VI ini tanpa feedback. Tapi kalau penguatan keseluruhan berarti VO bagi VS ini. Ini juga sama ya. Untuk keseluruhan, umpan balik keseluruhan ini VO bagi IS, bukan II. Kalau VO bagi II atau arus input itu adalah penguatan tegangan tanpa umpan balik. Ya, itu maksudnya. Berarti ini tegangan keseluruhannya nih, penguatan tegangan keseluruhan, penguatan keseluruhan, Pak. Penguatan itu bisa dilihat dari parameter tegangan dan arus. Ini AF, ini atau penguatan keseluruhan, total penguatannya ini. Kita menggunakan rumus ini. Penguatan tegangan total ya, tegangan dengan umpan balik tegangan seri ya. Tegangan seri ya. Ini umpan balik tegangan seri yang tadi sebut ya. Umpan balik tegangan seri itu akan meningkatkan impedansi input dan mengurangi impedansi output. Jadi tegangan inputnya tinggi,
impedansi inputnya tinggi, impedansi outputnya rendah. Seperti itu. Ini digambarkan pada gambar 2A tadi ya, diperagakan hubungan umpan balik tegangan seri, di mana bagian tegangan keluaran diumpan balikan secara seri dengan sinyal masukan, ya, yang ini. Nah, ini. Tegangan keluaran diumpan balikan secara seri dengan tegangan keluaran. Penguatan tegangan dengan umpan balik totalnya ini AF sama dengan VO per VS ini ya. Nah, ini AF sama dengan VO per VS ini total penguatannya. Total penguatannya. Atau sama dengan A, ini A itu penguatan tegangan dibagi 1 plus beta kali A. Beta itu penguatan umpan balik dikalikan dengan penguatan tegangan. Ini kalau kita lihat rumusnya, rumus secara tegangan itu VO bagi VS. Tapi kalau dilihat dari penguatan per bagian ya, berarti A per 1 plus beta kali A. Ini untuk yang tegangan seri. Umpan balik tegangan SAN ya, umpan balik tegangan SAN. Umpan balik tegangan SAN kalau kita lihat dari tegangan ya ini. Tegangan SAN ya, VO per IS ya. Tapi kalau kita lihat dari perbagian, berarti AF sama dengan A per 1 plus beta A. Sama dengan yang ini, A per 1 plus beta A. Sama dengan yang tegangan seri. Ya. Tegangan SAN dengan tegangan seri, penguatan totalnya, kalau perbagian itu A per 1 plus beta A. Kalau umpan balik tegangan impedansi, kalau sekarang impedansi, kalau tadi penguatan tegangannya ya. Penguatan tegangan, sekarang kita lihat impedansi masuk umpan balik tegangan seri. Impedansi masuk, kita lihat impedansi masuknya ini ZIF ya, ZIF itu adalah impedansi masuk ya. Umpan balik seri. Tegangan seri. VS per II ya, atau tegangan sumber dibagi tegangan input. Arus input tegangan sumber dibagi arus input. Sama dengan ini. Kalau kita lihat rumus akhirnya adalah ZI adalah impedansi input dikalikan dengan 1 plus beta kali A. Ya. 1 plus beta kali A. Ini tegangan impedansi input atau masukan total ya. Impedansi masukan total itu adalah ZI, impedansi input ditambah dikali 1 plus beta. Sedangkan impedansi input atau masukan pada tegangan SAN itu ZIF sama dengan ini, langsung ZI per 1 plus beta A. Dan seterusnya ya, ini ada rumus-rumusnya ya, ini tinggal ada apa istilahnya, dilihat rumusnya ini. Saya lihat ke ini rangkuman impedansinya ya, ini rangkuman impedansi ini untuk tegangan seri, tegangan SAN, arus seri, arus SAN ya. Ini rumusnya ya, ini rumus impedansinya. Ini maksudnya adalah ZIF ya, ini ZIF-nya atau impedansi input naik, impedansi outputnya turun ya. Kalau ini impedansi input naik, impedansi output naik. Ini voltage SAN atau tegangan SAN, impedansi input turun, impedansi output turun. Untuk arus SAN itu adalah impedansi input turun, impedansi output turun. Jadi yang sering dipakai ini Mas, Mbak. Naik ya, naik artinya impedansi input kan tinggi, besar ya, besar atau naik tinggi. Sedangkan impedansi output itu adalah turun, itu yang dipakai. Itu konsep ini yang sering dipakai karena banyak rangkaian yang memerlukan konsep tegangan inputnya tinggi, besar, tak berhingga, dan tegangan outputnya kecil atau mendekati nol. Itu sangat banyak dipakai pada rangkaian-rangkaian seperti ini. Nah, ini konsep umpan balik tegangan seri ini yang sering dipakai. Karena kalau yang lain-lain itu beda, ininya sifatnya beda-beda terkait dengan impedansi ya. Ini Anda bisa lihat nih. Ini naik-naik, ini turun-turun. Ini impedansi inputnya yang turun, justru yang outputnya yang naik. Nah, yang sering dipakai adalah voltage seri. Misalkan ini contoh, tentukan penguatan tegangan, impedansi masukan, dan impedansi keluaran dengan umpan balik untuk rangkaian umpan balik tegangan seri ya. Ini tegangan seri ya, yang tadi yang sering dipakai tegangan seri yaitu impedansinya tinggi, input tinggi, impedansi outputnya rendah. Nah, diketahui ini penguatan A-nya itu adalah min 100, RI ini resistansi input 10 kilo ohm,
resistansi output 20 kilo ohm dengan nilai umpan balik B-nya atau betanya min 0,1 dan B-nya adalah min 0,5. Ya, ada dua ini ya, untuk ada dua penguatan beta. Ini kita kerjakan satu-satu dulu. Jika untuk penguatan beta atau penguatan umpan baliknya itu adalah min 0,1, maka rumusnya ini AF sama dengan A per 1 plus beta A ya. Ini rumusnya yang ini. Penguatan ini ya. Ini nih. Nih. Penguatan running seri. Nah ini. AF sama dengan A per 1 plus beta A. Penguatannya ya, penguatannya. AF sama dengan A per 1 plus beta A. A-nya itu min 100 dibagi 1 plus beta. Betanya 0,1 kali A, min 100. Ini kita bisa lihat di sini hasilnya adalah min 9,09. Ini penguatan tegangannya adalah min 9,09. Min itu berarti apa? Kalau penguatan nilainya min berarti dia melemahkan. Dia berarti sifatnya melemahkan, negatif ya, melemahkan. Ya, karena umpan balik negatif kan melemahkan, bukan menguatkan. Kalau umpan balik negatif melemahkan. Ini penguatan total ya, ini penguatan total ingat. Penguatan total ya. Penguatan total A per 1 plus beta A. Impedansi sekarang, impedansi output, input dulu ya, input ya, Anda bisa lihat di atas, ZI kali 1 plus beta A. ZI-nya itu, impedansi input itu sama dengan RI ya, atau resistansi input, 10 kilo ohm. 10 kilo dikalikan 1 plus beta A, ya, tadi ketemunya 11 ya. Beta kali A itu ketemunya 11 ya, Anda bisa lihat di sini. Nah ini. 11 ya. Ini ketemunya 11, 1 plus ini, dan ini ketemu 11. 1 plus beta. Ketemunya adalah 110 kilo ohm. 110 kilo ohm. Ya, 11. Kemudian untuk impedansi output itu rendah ya, rendah. ZO atau impedansi output bagi 1 plus beta A. Impedansi outputnya berapa di sini? 20 kilo. Ya, 20 kilo per 1 plus beta A, itu 11 nilainya. Sehingga 20 kali 10,3 per 11, 1,82 kilo. Jadi lebih rendah dibandingkan impedansi input. Jadi impedansi output lebih rendah dibandingkan impedansi input. Untuk yang betanya atau penguatan umpan baliknya min 0,5, ini hasilnya. Penguatannya tetap negatif karena dia adalah umpan balik negatif. Sedangkan untuk impedansi input 500 kilo tinggi, impedansi output ini 300 ohm, rendah. Ya. Jadi sesuai ya, jadi karakteristiknya sesuai. Jadi untuk umpan balik tegangan seri itu impedansi inputnya besar, impedansi outputnya kecil, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat konsep umpan balik positif ya untuk osilator. Umpan balik positif ya. Kita sekarang bahas terkait dengan umpan balik positif yang kita pakai untuk rangkaian osilator. Bedanya apa? Sinyal output, sinyal yang diumpan balikan dari output pada penguatan tegangan itu memiliki polaritas positif, bukan negatif. Kalau negatif bersifat mengurangi sinyal input ya. Kalau positif berarti bersifat menambahkan ya. Ini nanti yang dipakai untuk mengendalikan penguatan tegangan supaya berosilasi. Sinyal yang keluar dari penguatan tegangan ini berosilasi. Jadi sinyal input masuk, sinyal output keluar, dan ini terus berosilasi ya, berosilasi berulang-ulang kembali dengan frekuensi maupun amplitudo yang sama. Nah, ini bedanya di sini. Kalau secara konsep, ya ini ada sama ya, ini ada umpan balik, ini ada penguatan tegangan, umpan balikan seperti itu. Pada gambar ini memperhatikan sebuah sinyal keluaran yang berosilasi pada rangkaian umpan balik positif. Nah ini ada semua yang dinamakan umpan balik
positif atau rangkaian osilasi, ya, berosilasi, itu maksudnya apa? Bahwa sinyal input, sinyal output pada bagian penguatan tegangan itu nanti akan terus berulang-ulang menghasilkan sinyal output yang sama, bentuk, frekuensi, amplitudo maupun fasanya itu sama. Antara fasa sinyal output dengan sinyal input itu sama ya, tidak berbeda atau tidak mengalami pergeseran. Kalau antara sinyal output dan sinyal input memiliki perbedaan fasa, tentunya ini akan mengubah bentuk sinyal. Nah, itu tidak berosilasi lagi. Jadi berosilasi lagi itu artinya adalah menghasilkan sinyal dengan frekuensi maupun amplitudo yang sama dan fasa yang sama juga. Seperti ini. Jadi dia ini ada sinyal input ya. Input ini udah input masuk ke penguat tegangan, keluar sinyal output, kemudian dibalikkan ke rangkaian feedback. Pada rangkaian feedback ini akan menghasilkan sinyal output yang nanti diumpankan ke diumpankan ke penguat tegangan. Nah, di sini sinyal output yang dihasilkan oleh penguat umpan balik juga memiliki fasa yang sama ya dan bentuk yang sama. Tidak boleh berbeda dalam hal misalkan amplitudenya lebih besar dibandingkan dengan luaran yang sebelumnya. Ya. Jadi ini juga harus konstan ya, konsisten dan konstan menghasilkan tegangan yang sama atau sinyal keluaran yang sama, yang ini nanti dipakai untuk sinyal input pada penguat tegangan A. Ya. Kalau ini berbeda atau dari waktu ke waktu bentuk amplitudonya atau frekuensinya berbeda di sini, otomatis di sini kan berubah-ubah. Kadang pendek, kadang rapat, kadang amplitudenya tinggi, kadang amplitudenya rendah, kadang frekuensinya tinggi, kadang frekuensinya rendah. Nah, ini tidak berosilasi lagi, tidak berosilasi lagi. Kalau berosilasi berarti dia tetap konstan menghasilkan sinyal yang sama, baik amplitudo, frekuensi maupun fasanya tetap sama. Itu yang berosilasi. Ya ini yang sering dipakai pada rangkaian telekomunikasi sebagai bagian yang menghasilkan sinyal carrier atau sinyal membawa. Okay. Ini keterangannya ya. Dengan demikian, sebuah proses yang berputar berulang-ulang terjadi dan sinyal sinus keluaran terus-menerus dihasilkan. Ini fenomena ini yang dihasilkan dinamakan dengan osilasi. Ini osilasi berarti ini proses yang berputar berulang-ulang terjadi dan sinyal sinus keluaran terus-menerus dihasilkan. Intinya itu sinyal keluaran akan dihasilkan terus dalam bentuk yang sama, ya, amplitudo, frekuensi maupun fasenya sama dan berulang-ulang. Dia akan berputar berulang-ulang terus dengan menghasilkan sinyal yang sama terus. Itu yang namanya osilasi. Maka rangkaian yang menghasilkan sinyal yang berosilasi dinamakan osilator ya. Osilator. Ini konsepnya rangkaian osilator sama ya. Gain A ini feedbacknya. Ini sinyal input masuk ke gain. Ini sinyal sumber sebenarnya. Ini rangkaian pencampur. Ini outputnya ya. Outputnya berarti A gain-nya dikalikan dengan I-nya atau inputnya. Jadi A kali XI. Nah, kemudian diumpan balikan ke feedback. Kemudian sinyal feedback di sini XF itu adalah B kali XO ya, XO. Atau sinyal output. Ini untuk penguatan umpan balik positif ya. Ini rumusnya ya. Rumus penguatan umpan balik positif. Kalau umpan balik negatif tadi yang tegangan seri ya, umpan balik tegangan seri yang negatif itu kan A per 1 plus beta A. Kalau yang umpan balik positif itu tandanya ini negatif. A per 1 min beta A. Ya. Tanda di sini negatif. Dimana G itu adalah AF ya sebenarnya. Ini hanya beda notasi. AF. Atau penguatan total ya, umpan balik. A itu adalah penguatan tanpa umpan balik. B-nya adalah faktor umpan balik atau penguatan umpan balik. Bisa dianggap sebagai penguatan umpan balik. Agar rangkaian dapat berosilasi menerus, maka G atau AF atau penguatan totalnya dari rangkaian umpan balik ini harus bernilai tak berhingga ya. Jadi G-nya itu harus bernilai tak berhingga. Supaya kondisi terpenuhi, maka bagian penyebut harusnya 0 di sini. Harusnya 0 ya. Jadi A per 0 kan tak berhingga.
Nah, jika ini penguatan tegangannya tak berhingga, ya, penguatan totalnya tak berhingga, ini adalah berosilasi. Untuk menjadi ini tak berhingga, ini harus nol, harus nol. A1 min beta A itu harus nol. Artinya apa? 1 min beta A sama dengan nol, berarti 1 min 1 harusnya kan? 1 min 1, berarti beta kali A itu nilainya 1. Ya. Beta kali A harus 1 nilainya. Penguatan tegangan A dengan penguatan umpan baliknya itu harus nilainya adalah 1, supaya dihasilkan suatu osilasi. Nah, seperti itu. Kemudian sudut fasa dari rangkaian penguat tegangan A dan umpan balik itu adalah 0. Jadi tidak ada pergeseran fasa antara rangkaian umpan balik dan penguatan tegangan A itu sama fasanya, tidak ada perbedaan fasa. Sama fasanya ya berarti fasanya 0 derajat, tidak ada perbedaan fasa. Seperti itu. Atau satu fasa ya istilahnya. Kemudian jika rangkaian menggunakan beberapa impedansi ya sebagai contoh ZI, SZ1, 2, 3, maka agar sudut fasa tersebut bernilai 0, jumlah keseluruhan reaktansi antara X1, X2, X3 harusnya adalah 0. Jumlah keseluruhan reaktansi yang ada pada rangkaian umpan balik ini harus 0. Ini sekonsepnya ya, hanya konsep ini. Ini konsep osilasi positif ya. Ini rumusnya A per 1 min beta A. Kemudian agar berosilasi, maka nilai B kali A atau beta kali A atau umpan balik dikalikan dengan faktor umpan balik dikalikan dengan penguat tegangan itu adalah 1. Dimana sudut fasanya 0 antara rangkaian umpan balik dengan penguat tegangan. Kemudian kesimpulannya agar terjadi osilasi atau syaratnya itu adalah yang pertama sudut fasa dalam rangkaian umpan balik harus 0 ya tadi ya, sudut fasanya 0 atau satu fasa. Hasil perkalian faktor umpan balik atau penguatan umpan balik dengan rangkaian umpan balik itu harus 1 ya. Perkalian A dengan B atau beta itu harus 1. Itu syaratnya. Jadi sudut fasanya 0, A kali B itu adalah 1. Nah, ini konsep umpan balik. Konsep umpan balik nanti akan kita pakai pada osilator. Oke, sekarang saya jelaskan yang osilator ya. Ini secara setengah jam lagi. Cukup lah. Ada pertanyaan dulu sebelum saya melanjutkan? Nanti rekamannya bisa dilihat lagi, dipelajari ya. Kalau ada yang bingung, ditanyakan, silakan. Rangkaian osilator. Nah, sebentar, saya ke belakang dulu.
Oke, kita mulai ya. Tes, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Kedengaran, Pak. Oke, kita masuk ke slide yang kedua, yang masuk ke rangkaian osilator. Kalau tadi konsep umpan balik dulu, bahwa pembahasan osilator ini erat kaitannya dengan rangkaian umpan balik. Yang dipakai adalah rangkaian umpan balik positif ya. Tadi kita pelajari dari rangkaian umpan balik itu ada rangkaian umpan balik negatif sama positif ya. Umpan balik negatif ada 4 macam ya tadi ya. Ada tegangan seri, tegangan shunt, arus seri, arus shunt. Dan masing-masing punya karakter sendiri ya. Dan untuk umpan balik negatif yang sering kita pakai adalah tegangan seri karena sifatnya pertama memiliki karakteristik impedansi output inputnya besar atau meningkat ya, tinggi lah. Kemudian impedansi outputnya rendah seperti itu. Itu yang sering dipakai. Kemudian untuk umpan balik positif ya, ini yang nanti akan kita pakai pada rangkaian osilator ya. Artinya sinyal yang diumpan balikan ke bagian input penguat tegangan itu memiliki polaritas positif ya, menaikkan, meningkat seperti itu. Itu yang nanti akan kita kendalikan sehingga akan menjadikan penguat tegangan itu berosilasi sinyal outputnya. Pada sinyal output penguat tegangan akan berosilasi, menghasilkan tegangan yang sama terus ya, memiliki amplitudo frekuensi yang tetap dan fasa yang tetap. Ini pendahuluan ya. Kita lihat di sini pada rangkaian suatu diagram blok sistem telekomunikasi ya, baik itu pemancar maupun penerima ya, akan ada bagian yang dinamakan sebagai osilator ya, misalkan di sini. Ini source, ini pengirim, ini penerima ya. Ini konsep telekomunikasi. Jadi telekomunikasi itu kan sebenarnya konsep bagaimana caranya menyampaikan informasi atau data dari pengirim ke penerima ya melalui suatu media komunikasi. Itu konsep dari telekomunikasi. Jadi menyampaikan data atau informasi dari pengirim ke penerima melalui media telekomunikasi. Kalau kita lihat, ini kita breakdown transmitter, receiver, ini secara garis besar katakanlah seperti ini gambarnya ya, diagram bloknya. Ada bagian osilator, kemudian ada bagian modulator, di mana modulator fungsinya adalah nanti adalah menumpangkan sinyal audio ke sinyal pembawa, di mana sinyal pembawa ini dihasilkan oleh sebuah osilator. Osilator master ini letaknya ada di transmitter di sini. Kemudian sinyal hasil keluaran dari modulator ini dikuatkan oleh power amplifier, rangkaian power amplifier kemudian dipancarkan. Di bagian penerima ini diterima ya di receiver, ini ada amplifier penguat RF radio frekuensi, kemudian sinyalnya di demodulator ya, dikembalikan dari modulator. Kalau demodulator memisahkan sinyal informasi dengan sinyal carrier ya, dimana nanti di sini butuh osilator lokal. Ini metode super heterodim atau metode heterodim. Itu di sini ada sebuah osilator lokal yang memiliki sinyal dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi pada penerima pemancar ya. Ini menghasilkan sinyal carrier juga. Sinyal carrier cuma fungsinya untuk memisahkan antara sinyal carrier dengan sinyal informasi. Baru kemudian sinyal informasi dideteksi, bentuk sinyal informasinya baru kemudian ditampilkan di output. Nah, di sini bagian ini ada osilator, di bagian ada osilator. Sehingga osilator ini suatu rangkaian yang penting ya, sangat penting pada kalau kita bicara telekomunikasi. Itu pasti ada osilatornya. Pembangkit frekuensi tinggi lah. Kalau kita bicara atau kita lihat di rangkaian microcontroller ya, pasti di situ ada osilator, ada clocknya di situ, supaya rangkaian mikronya juga akan bisa jalan bekerja. Itu ada clock, biasanya pakai kristal. Itu juga sebenarnya rangkaian
osilator menghasilkan frekuensi tinggi. Suatu bagian yang menghasilkan frekuensi yang tinggi osilator. Itu. Ini ya rangkaian umpan balik. Yang tadi ya negatif positif ini negatif ini positif tadi udah dijelaskan dengan detail. Kita next saja. Ini juga sama tadi ya. Oke, ya sekarang ini ya yang belum ya. Pada gambar di bawah ini ditunjukkan sebuah sinyal input V-in ya. Sinyal V-in yang menggerakkan terminal masuk dari penguat A. Jadi ini tegangan V-in yang menggerakkan terminal masuk pada penguat A. Tegangan keluaran yang telah diperkuat ya. Berarti tegangan keluaran V-out kan A kali V-in. Ini adalah A kali V-in di sini ya, A kali V-in. Tegangan keluaran A kali V-in. Kemudian tegangan V-out A kali V-in ini akan diumpan balikan melalui melalui rangkaian umpan balik. Sinyal keluaran dari rangkaian umpan balik itu berarti A kali B kali V-in ya. Karena di sini A kali B kan, A kali B kali V-in. Tadi di sini adalah A kali V-in. Diumpan balikan ke B, berarti A kali B kali V-in. Ini hasil dari outputnya di sini. Tegangan umpan balik yang dikembalikan ke titik X, ini titik X itu adalah tegangan umpan balik, yaitu A kali B kali V-in. A kali B kali V-in. Jika pergerakan fasa sepanjang penguat dan rangkaian umpan balik adalah 0, tadi syaratnya adalah fasanya harus 0 ya, antara A dan B itu fasanya harus 0. Ingat, fasa harus 0. Maka AB V-in, ya, AB V-in atau VF ini, ya, tegangan VF, itu sefasa dengan sinyal V-in, ya. Sinyal VF atau AB V-in ini itu sefasa atau satu fase dengan V-in, atau tegangan fasanya 0 lah istilahnya. Tegangan fasanya 0 atau satu fase dengan sinyal V-in yang menggerakkan sinyal input. Sebentar, saya ada telepon dari Pak Egan. Halo, Assalamualaikum. Ya, ya ada ngajar, gimana? Kakak anggota. Coba saya cek ke Mbak Irun ya, coba ya. Ya, oke, oke. Iya, iya, oke, oke, siap. Waalaikumsalam. Hmm.
Oke, kita lanjutkan. Ada apa namanya? Ada tugas. Tadi mana? Ini ya sampai sini ya. Satu fase ya. Ini artinya tegangan umpan balik ya. Sinyal umpan balik satu fase dengan tegangan input V in. Ya. Jika titik sambung X disambung dengan titik Y ya, artinya disambungkan ini ya, X sama Y disambungkan ya. Maka yang menggerakkan penguat A adalah sinyal ABV in ya, atau sinyal umpan baliknya yang menggerakkan A ya. Ini V in yang ini adalah semacam trigger ya, atau trigger atau sinyal loncatan ya untuk perawalan atau inisial sinyal ya. Setelah ini disambungkan, maka yang menggerakkan A ini itu adalah bukan V in lagi, tapi ABV in dengan fasa yang sama dengan sinyal awalnya, itu V in. Maka yang menggerakkan adalah ABV in seperti pada gambar di samping ini ya. Jadi kalau udah disambung titik X dan Y, maka ABV in ini yang menggerakkan A. Ada 3 keadaan yang mungkin muncul pada tegangan keluaran pada gambar di atas. Ada 3 keadaan tegangan ya. Yang pertama, jika A kali B kurang dari 1 ya, maka nilai ABV in akan lebih kecil dari nilai V in ya. Jika ini A kali B kurang dari 1, maka otomatis nilai ABV in lebih kecil dari nilai nilai V in yang awal ya tadi. Ini akibatnya apa? Sinyal umpan balik lebih kecil dari sinyal awal tadi, maka akibatnya di sini sinyal tegangannya akan semakin turun terus. Jadi setiap kali ini diumpan balikan, tegangan umpan baliknya makin lebih kecil daripada tegangan input sebelumnya ya, Jadi ini lebih kecil dari tegangan input sebelumnya, terus dikuatkan, ini hasil sinyal outputnya juga lebih kecil. Nah ini diumpan balikan lagi, lebih kecil dari menghasilkan tegangan keluaran umpan balik, yang mana ini lebih kecil dari tegangan input sebelumnya. Nah, artinya nanti tegangan di output ini akan semakin kecil, semakin teredam, mengecil sampai 0 ya, sampai hilang. Ini saat A kali B ya, itu kurang dari 1. Kemudian pada saat A kali B lebih besar dari 1, artinya apa? Tegangan atau sinyal umpan balik ini itu akan lebih besar dibandingkan tegangan V in sebelumnya ya, Dan ini menyebabkan apa? Tegangan output itu akan semakin membesar ya. Kalau kita lihat di sini mulai dari yang kecil diperbesar, dikuatkan terus membesar. Nah, ini di sini kondisi yang output di sini ya seperti ini. Dia akan semakin besar dan seterusnya membesar. Nah, yang AB salah satu ini yang pada slide sebelumnya ya, pada materi sebelumnya, syarat osilasi kan penguat fasanya 0, A kali B-nya adalah 1 ya tadi. Nah, pada saat A kali B sama dengan 1, maka tegangan output di sini akan berosilasi ya. Tegangannya akan tetap sama di sini ya, tegangan amplitudenya sama, frekuensinya sama, sudut fasenya sama. Maka di sini akan dihasilkan tegangan yang seperti itu, konstan ya. Nah, tidak mengecil atau tidak semakin membesar, tapi dia konstan. Nah, ini 3 keadaan saat rangkaian seperti ini. 3 keadaan saat rangkaiannya seperti ini. Ini 3 keadaan rangkaian seperti ini. Ini apa? Berarti tegangan umpan balik tegangan seri ya, tapi yang positif. Pada suatu osilator, penguat tegangan umpan balik AB lebih besar dari 1, maka saat daya pertama kali dinyalakan ini ya, ini pada saat osilator ya, pada suatu osilator pada saat tegangan umpan balik A kali B ya, atau tegangan AB-nya itu lebih besar dari 1, itu kan artinya menguatkan ya, tadi yang ini ya, posisi yang ini, dia menguatkan sinyal output. Ini pada saat daya pertama kali dinyalakan, maka setelah tegangan keluaran mencapai besaran yang diinginkan kan, steady state, harga AB itu otomatis turun menjadi 1. Dan sinyal keluaran akan stabil ya, Nah, ini yang rangkaian osilator didesain seperti ini. Jadi rangkaian osilator didesain pada saat awal itu A kali B itu lebih besar dari 1. Karena sinyal awal pada saat daya dinyalakan itu kan sinyalnya kecil ya. Kecil itu sinyal noise. Pada saat itu kecil. Itu dikuatkan terus sampai stabil ya, steady state. Pada saat dia menguatkan, maka A kali B lebih besar dari 1. Nah, pada saat dia mencapai tegangan steady state di sini, maka A kali B otomatis turun menjadi
1 supaya tetap berosilasi dia. Dia tidak akan naik terus, tidak akan membesar terus, tapi akan stabil pada satu kondisi. Nah ini. Nah, ini biasanya dari mana tegangan awal dari osilator, biasanya dari tegangan draw atau tegangan noise ya. Berasal dari tahanan-tahanan pada crank osilator ya. Jadi kan osilator itu biasanya ada resistor ya, rangkaian resistor-resistor itu. Masing-masing resistor itu akan memiliki apa istilahnya tegangan draw di situ atau tegangan noise. Tegangan noise kecil itu nanti akan masuk dikuatkan, terus kemudian karena AB pada saat awal itu kan lebih besar dari 1, dia sifatnya menguatkan, maka tegangan yang kecil ini nanti akan dikuatkan sampai kondisi tegangan outputnya itu steady state, sampai stabil ya, pada nilai tertentu ya, nilai tertentu stabil, kemudian AB menjadi 1, sehingga di sini tegangan keluarannya akan stabil, dia akan stabil dalam satu tegangan, seperti itu. Ini macam-macam resistor ya, ada resistor RF ya, ada LC ya. RF itu resistor kapasitor. Resistor kapasitor pertama resistor oscillator jembatan Wien. Oscillator jembatan Wien rangkaiannya seperti ini V-in, ini V-out ya, ini V-in, ini V-out. Kemudian ini ada rangkaian R dan C di bagian V-in seperti ini ya. Ini seri dengan rangkaian RC yang pertama, kemudian di sini paralel dengan rangkaian RC yang kedua. Ya, RC ya. Ini jembatan Wien ya. Ini V-in-nya ya. V-in terhubung ke RC secara seri, output terhubung ke rangkaian RC yang kedua secara paralel ya. Pada saat terjadi resonansi frekuensi, ini nanti akan terjadi resonansi ya, resonansi frekuensi pada saat osilasi, berarti ini ada frekuensinya beresonansi. Maka penguatan umpan balik beta atau B sama dengan 1/3. Fasanya ini 0 ya, fasanya 0 ya. Ini kalau kita lihat, berarti frekuensi resonansinya di sini akan menghasilkan tegangan umpan baliknya adalah 3. Jadi penguatan umpan balik respon ya, respon atau amplitudo atau apa istilahnya, tanggapan umpan balik yang tertinggi itu terjadi pada saat frekuensi resonansi. Di mana pada saat frekuensi resonansi, maka penguatan umpan baliknya itu sebesar 1/3, ininya 1/3. Sedangkan di sini fasanya 0 di sini ya. Ini Anda bisa lihat ini frekuensi resonansi fasanya adalah 0. Berarti memang pada saat frekuensi resonansi terjadi osilasi. Ini bentuk lain pada rangkaian osilator jembatan Wien jika kita menyambungkan dengan A-nya. Ini kalau yang ini B-nya ya. Ini rangkaian B sebenarnya itu rangkaian umpan balik itu sebenarnya rangkaian resonansi, banyakkan rangkaian resonansi. B itu adalah rangkaian resonansi. Sehingga di sini kalau kita hubungkan dengan A-nya menggunakan penguat operasional atau op-amp, maka jadi seperti ini. Nah, Anda bisa lihat di sini V-in-nya. V-in itu terhubung dengan ini ya, tegangan dengan output ya. V-in ini kan berasal dari output ya. Ini V-in berasal dari output dari penguatan A ya. Penguatan A. Ini A kan diumpan balikan tadi, ini kan V-in umpan balik ya, rangkaian umpan balik, ini V-in-nya, ini output-nya. V-in ini berasal dari tegangan output dari penguat A, kalau V-out ini menuju ke input pada penguat tegangan A. Nah, jika penguat tegangan A adalah op-amp, maka V-in ini terhubung dengan output, ini berarti V-in. Nah, ini V-in di sini tik A, V-in terhubung ke R1C1, kemudian V-out-nya masuk ke V-in op-amp, ini terhubung paralel ya, antara R2 dan C2, ini sama. R3, R4, ini penguatan op-amp-nya, ini penguatan op-amp. Nah, kemudian frekuensi resonansi, ya, secara umum, ini rumusnya sebenarnya ini. Resonansi atau frekuensi osilasi, ya, bisa dikatakan sebagai frekuensi osilasi, bisa. 1/2pi akar R1C1, R2, C2. Ya. Atau jika R1 sama dengan R2 disamakan ya, dan C1 disamakan dengan C2, maka rumusnya menjadi lebih mudah, itu VO atau frekuensi osilasi atau resonansi dengan 1/2pi RC. Saya sarankan menggunakan cara ini. Artinya R1 dan R2 dibuat sama nilainya, C1 dan C2 juga dibuat sama nilainya, sehingga 1/2pi RC sama VFO sama dengan 1/2pi RC.
Kemudian syarat pada saat osilasi atau terjadi resonansi tadi, frekuensi resonansi, tadi kan B-nya ini nilainya, penguatan B kan sepertiga. Syarat untuk osilator menjadi berosilasi, itu A kali B sama dengan 1 kan. Nah, maka A-nya harus 3. AB sama dengan 1, B-nya sudah sepertiga. Berarti nilai A-nya adalah 3. Otomatis pada kondisi rangkaian ini beresonansi, maka kita harus membuat penguatan tegangan pada rangkaian op-amp itu adalah 3 penguatannya. Supaya 3 kali sepertiga di sini, ya 3 kali sepertiga sama dengan 1. 3 ini adalah penguatan op-amp, sepertiga adalah penguatan rangkaian umpan balik pada saat terjadi frekuensi resonansi. Supaya ini hasilnya adalah berosilasi di bagian output ya. Nah, ini 3 ya. Kalau kita menggunakan penguat apa ini? Inputnya di sini, non-inverting, penguat non-inverting. Berarti A sama dengan 1 per RF per R1. RF adalah resistor umpan balik kali resistor pemater arus. Atau di dalam konteks rangkaian di atas, berarti 1 plus R3 dibagi R4. Sehingga di sini A menjadi 3. Nah, ini A menjadi 3. Ya, ini aja, apa istilahnya? Ini 3 ya. Anda berarti R2 dibanding R3 banding R4 itu sama dengan 2. Isinya berapa di sini? Anda bisa isi di sini 1 kilo, di sini 500 ohm. Ya, itu kan hasilnya 2. 1000 bagi 500 kan 2. Atau kombinasi yang lain juga bisa, ya. Nah, ini kan tadi disebutkan ya, pada saat osilator pertama kali dinyalakan, ya, dayanya dinyalakan, itu kan AB itu lebih besar dari 1 dulu ya, dia naik. Nah, supaya nanti bisa berosilasi, AB itu harus dikurangi menjadi 1. Nah, maka cara mengurangi nilai AB menjadi 1, itu menggunakan ini, dioda, tambahan dioda di sini. Ini pada bagian ini ya, persis seperti ini, pada bagian output di sini ya, ini umpan balik, di sini ada dioda 21 dan 2 dioda dengan arah yang berbeda, kemudian ini ada pembatas arus pada masing-masing dioda, terhubung ke R1 ya, dengan R1 ke input inverting di sini. Persis seperti ini aja, dikombinasikan seperti ini. Ini otomatis dengan adanya dioda seperti ini, otomatis ketika satu daya dinyalakan, maka di sini sinyalnya akan naik pada saat mencapai steady state, maka dia akan stabil karena AB-nya turun menjadi 1 nilainya. Yang tadinya lebih dari 1 menjadi 1. Nah, ini ada PR ya. Silakan nanti dikerjakan PR-nya ya. PR-nya dikerjakan. Ini 51 kilo 0,001 mikrofarad, ini 51 kilo 0,001 mikrofarad, kemudian untuk yang R3-nya 300 kilo, R4-nya 100 kilo ya. Nah, ini hitung frekuensi resonansinya atau frekuensi osilasinya. Macamnya rangkaian umpan balik ya, umpan balik RC ya, umpan balik RC yang ini. Agar osilator memiliki frekuensi resonansi FO sebesar 10 kilo ohm. Nah, kilohertz. Ini gampang. Ya, silakan Anda kerjakan nanti. Kemudian osilator pergeseran fasa ya, pergeseran fasa. Di sini konsepnya seperti ini ya. Di sini A-nya adalah op-amp, di sini rangkaian umpan balik RC-nya itu rangkaian resonansi ya. Cuma di sini akan bergeser fasanya ya, bergeser fasa. 60 jadi 180 ya. Jadi penguatan umpan balik sebesar oscilasi pergeseran fasa menyediakan pergeseran fasa sebesar 180 derajat dan penguatan A juga menyediakan pergeseran 180 derajat. Artinya apa? Untuk masing-masing bagian ini memiliki pergeseran fasa 180 derajat, di sini 180 derajat. Kalau di total, kalau kita lihat siklus totalnya, seluruhan 180 derajat tambah 180 derajat menjadi 360 derajat. Artinya sebenarnya tidak ada terjadi pergeseran fasa pada saat kita melihat pada bagian keseluruhan ya.
pada siklus keseluruhan. Dia bergeser di sini 180 derajat, kemudian masuk ke sini juga keluarannya bergeser 180 derajat. Ya, akhirnya pergeserannya ada 360, artinya tidak ada pergeseran sebenarnya, 0, sama. Di bagian ini ya, di bagian output 0. Nah, frekuensi resonansinya itu adalah 1/2pi RC akar 6. RC di sini berarti R-nya sama semua nih, R1, R2, R3, C1, C2, C3 itu sama semua. Tidak dibuat sama. Oke. Kemudian ini ya, pergeseran fasa ya, 180 derajat. Nilai B-nya adalah 1/29 ya penguatannya. Sehingga A-nya adalah 29. Ini penguatan A-nya. Caranya sama tadi ya, A kali B itu kan berarti sama dengan 1. Kalau B-nya 1/29 berarti A-nya harus 29. Jadi Anda harus membuat penguatan op-amp-nya adalah 29 kali, seperti itu. Nilai umpan balik sebesar 1/29 itu akan terjadi resonansi dengan frekuensi resonansi tadi 1/2pi RC akar 6. Nah, ini rangkaian pergeseran fasa pada saat sudah dihubungkan dengan op-amp ya. Ini rangkaian umpan baliknya, ini penguatan op-amp. Di mana penguatan op-amp ini dibuat penguatannya adalah 29 kali. Kalau kita lihat di sini, ini penguatan op-amp-nya menggunakan penguat inverting ya. Di mana penguat inverting itu kan menggeser fasa sebesar 180 derajat. Di sini 180 derajat, di sini digeser 180 derajat. Sehingga total keluarannya menjadi 360 derajat. Nah, untuk osilator LC ya, LC itu induktor dan kapasitor ya, ada kolpit. Ini rangkaiannya kolpit seperti ini ada op-amp, ini L dan C ya, ini L dan C. Ini frekuensinya 1/2pi akar L kali CT. CT itu ini ya, kapasitansi seri, ini kan seri ya, kapasitansinya seri. Anda cari dulu nilai kapasitansi serinya ini dua kapasitor ini berapa, C1 dan C2. Ini CT ya. Penguat umpan baliknya ya, penguat umpan balik ini ya, C2 per C1. Nilainya adalah C2 per C1, C2 per C1. Karena syarat osilasi adalah A kali B sama dengan 1, maka A-nya berarti dibalik ya, C1 per C2 A-nya. A-nya C1 per C2. Kalau C2 per C1 dikalikan C1 per C2 kan sama dengan 1. Ini dengan op-amp ya, kolpit dengan op-amp seperti ini, menggunakan penguat inverting kalau seperti ini ya. Inverting, ini rangkaian kolpitnya. Ya. Ini Anda bisa lihat ya, tegangan penguatannya. Kemudian ini untuk mencari reaktansi C1, C2 seperti apa, kemudian reaktansi C1 seperti apa ini. R2 berapa, R1 berapa, ini dicari dari sini. Ini R2 ya, ini R2 di sini. R2 ini nilainya 10xC1. Nah, kemudian 10xC1. R1-nya Anda bisa menggunakan ini. Atau perbandingan ini juga bisa. Jadi A itu adalah C1 per C2 atau min R1 per R2. Jadi kombinasi rumus ini bisa Anda pakai untuk mencari salah satu parameter, kemudian Anda mencari ke parameter yang lain. Seperti itu. Nah, ini ketentuan-ketentuannya. Harley itu adalah kebalikan dari kolpit ya. Dimana kalau kolpit 2 kapasitor, 1 induktor, kalau Harley itu 2 induktor, 1 kapasitor, dibalik persis ya. Rangkaiannya dibalik, posisinya dibalik, rangkaiannya sama persis, cuma posisinya jadi dibalik. Nah, ini rumus frekuensinya 1/2pi akar LTC ya. LT-nya adalah induktor ya, induktor 1 tambah induktor 2 ditambah M. M itu adalah induksi bersama ya. Induksi bersama. Kalau ini ada 2 induktor, maka di sini ada nilai M.
induksi bersama antara induktor 1 dan induktor 2. Nah, ini ya ini oke, ini untuk soal-soalnya tolong nanti dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan ya. Nanti saya kasih apa namanya? Kasih uploadan ya atau link untuk upload ya. Silakan Anda pelajari di sini, nanti silakan buka lagi, lihat di YouTube rekaman pembelajaran ini, kemudian Anda kerjakan ya, kerjakan pada ini ya, soal yang pertama, 2, 3, 4, ada 4 soal ya. Silakan kerjakan sendiri ya. Bisa diskusi boleh, tapi pada saat mengerjakan jangan copy paste ya. Saya minta jangan copy paste. Namanya kalau PR ini ya, kalau tugas di rumah itu Anda bisa diskusi dengan teman, diskusi saling memberikan masukan terkait dengan pemecahan masalah soal. Kemudian pada saat mengerjakan soal, menulis jawaban itu jangan copy paste, tulis dengan bahasa sendiri ya itu, jangan copy paste, sama persis dicontoh ya itu nggak boleh. Dan harus aktif ya, antara satu orang dengan orang lain itu aktif, dia aktif memberikan masukan. Oh ini caranya seperti ini, oh ini harusnya hitungnya seperti itu. Jadi tidak hanya apa istilahnya, mana jawabannya saya nonton sini, nah, itu nggak boleh. Kalau ada yang minta seperti itu jangan dikasih ya. Ya, ayo kita belajar bareng, bisa bareng seperti itu. Oke, pas sekarang jam 12 ya, mungkin saya cukupkan untuk hari ini, untuk materi osilator. Nanti tolong soal-soalnya dikerjakan, kemudian saya akan berikan link untuk upload jawaban, ya silakan Anda mengupload sesuai dengan batas waktunya minggu depan ya, hari yang sama ya. Malamnya hari berarti kalau ini hari Selasa berarti Seninnya ya, Senin malam seperti itu. Baik ya, tidak ada pertanyaan ya? Ini udah luar juga. Ada pertanyaan? Itu nanti PowerPoint-nya di-upload di LMS kan, Pak? Ya, PowerPoint sama rekaman ini nanti saya upload. Kalau rekaman nanti di YouTube, linknya di LMS, silakan Anda ngecek di LMS. PowerPoint-nya juga nanti saya upload juga. Seperti itu ya. Ya. Ingat tugasnya itu ada yang di slide yang kedua, yang osilator ya. Osilator. Sedangkan yang slide pertama itu penjelasan konsep umpan balik saja. Seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Sampai saat ini saya akhiri materinya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya.